Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandes Suliana, NIM 210102000002. Saya Tarisa Marsyanda Pratiwi, NIM 2101020004. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Niken Larasati Prananda dengan NIM 2101020011. Nama saya Dewi Okta Kurnianti, NIM saya 2101020014. Nama saya Reni Nilawati, NIM saya 2101020010. Di sini saya akan menjelaskan jawaban hasil penyelesaian saya pada soal nomor 1, yaitu buatlah persamaan akuntansi. Transaksi yang pertama yaitu pada tanggal 1 Januari, Nusa menyetorkan uang ke rekening perusahaan sebagai modal awal sebesar 500 juta rupiah. Transaksi ini akan berpengaruh terhadap aset berupa kas pada kolom cash yang akan bertambah sebesar 500 juta rupiah, dan modal pada kolom Nusa Capital akan bertambah juga sebesar 500 juta rupiah. Transaksi yang kedua yaitu pada tanggal 5 Januari, PT Smartco memperoleh pinjaman dari Bank Mandiri sebesar 750 juta, yang akan mempengaruhi terhadap sisi debit pada kolom kas bertambah sebesar 750 juta dan sisi kredit bertambah pada kolom account payable sebesar 750 juta, yang artinya utang usaha. Transaksi yang ketiga yaitu tanggal 20 Januari membeli tanah seluas 300 meter di daerah Jakarta Selatan. Harga per meter tanah tersebut 2.500.000. 2.500.000 dikalikan dulu dengan 300 meter yaitu 750 juta. Transaksi ini akan mempengaruhi terhadap kolom cash yang berkurang 750 juta dan kolom land yang artinya tanah bertambah sebesar 750 juta. Transaksi yang keempat ini pada tanggal 30 Januari, perusahaan membayar sewa kantor untuk bulan Januari sebesar 3 juta. Transaksi ini akan berpengaruh terhadap aset yaitu berupa kas berkurang sebesar 3 juta dan pada owner equity berupa rent expense yang artinya beban sewa bertambah sebesar 3 juta. Transaksi yang kelima yaitu tanggal 2 Februari membeli alat tulis perlengkapan kantor senilai 15 juta, yang akan berpengaruh terhadap aset berupa kas pada kolom cash yang berkurang senilai 15 juta dan aset berupa perlengkapan pada kolom supplies yang bertambah senilai 15 juta. Transaksi yang keenam pada tanggal 15 Februari membeli peralatan kantor berupa 5 buah laptop dengan harga 10 juta per satuan laptop tersebut. 10 juta dikalikan dengan 5 buah laptop yaitu 50 juta. Transaksi ini akan berpengaruh terhadap aset berupa kas pada kolom cash yang akan berkurang senilai 50 juta dan aset berupa laptop pada kolom komputer yang bertambah senilai 50 juta rupiah. Transaksi yang ke-7 pada tanggal 20 Februari memperoleh pendapatan jasa atas jasa yang diberikan sebesar 30 juta. Transaksi ini berpengaruh terhadap aset berupa kas yang akan bertambah sebesar 30 juta pada kolom cash dan pendapatan akan bertambah pada kolom fee unit yaitu pendapatan jasa sebesar 30 juta. Transaksi yang ke-8 yaitu pada tanggal 28 Februari membayar gaji pegawai sebesar 5 juta, biaya listrik dan telepon sebesar 400.000 dan biaya lain-lain sebesar 200.000. Transaksi ini akan berpengaruh terhadap aset berupa kas yang akan berkurang senilai 5.600.000 yang didapatkan dari total jumlah beban-beban yang dibayar. Dan pada kolom beban gaji yaitu wages expense bertambah senilai 5 juta, biaya listrik dan telepon yaitu telepon dan electricity expense bertambah senilai 400.000 dan miss expense bertambah senilai 200.000 yaitu beban lain-lainnya. Transaksi yang ke-9 pada tanggal 28 Februari membayar sebagian utang kepada Bank Mandiri sebesar 5 juta dan bunganya sebesar 450.000. Transaksi ini akan berpengaruh terhadap aset berupa kas pada kolom cash yang berkurang senilai 5.450.000 yang didapatkan dari utang ditambah beban bunga. Dan pada kolom account payable atau utang usaha akan berkurang senilai 5 juta dan pada kolom interest expense yang artinya beban bunga akan bertambah senilai 450.000. Transaksi yang terakhir yaitu Nusa mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 3 juta yang akan berpengaruh terhadap aset berupa kas pada kolom cash yang bertambah senilai 3 juta dan Nusa Drawing yang artinya prive akan bertambah juga senilai 3 juta. Untuk melihat balance atau tidaknya persamaan akuntansi hasil penyelesaian saya menggunakan rumus persamaan akuntansi yaitu aset sama dengan liabilities plus owner's equity. Hasil aset saya itu
Rp1.262.950.000 dan liabilities plus owner equity saya hasilnya yaitu Rp1.262.950.000. Baiklah, sekian presentasi dari saya pada soal nomor 1. Jika ada kekurangan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah transaksi-transaksi yang dilakukan oleh PT GO Beauty selama tahun 2020. Baiklah, pada transaksi yang pertama, pada tanggal 1 Desember, Rara menyetorkan uang ke rekening PT GO Beauty sebagai modal awal sebesar Rp770 juta, yang artinya akun kas bertambah sebesar Rp770 juta dan akun modal juga bertambah sebesar Rp770 juta. Selanjutnya, pada transaksi yang kedua, tanggal 3 Desember, membayar sewa kantor untuk bulan Januari sebesar Rp15 juta, yang artinya kas berkurang sebesar Rp15 juta dan beban sewa bertambah sebesar Rp15 juta, sehingga saldo menjadi Rp755 juta. Selanjutnya, pada tanggal 5 Desember, perusahaan memperoleh pinjaman dari Bank BRI sebesar Rp1 miliar, sehingga akun kas bertambah sebesar Rp1 miliar dan akun utang juga bertambah sebesar Rp1 miliar, sehingga saldo menjadi Rp1.755 juta. Selanjutnya, tanggal 8 Desember, membayar biaya jasa iklan yang akan ditayangkan selama bulan Desember 2020 dengan biaya sebesar 10 juta, yang artinya kas berkurang sebesar 10 juta dan beban iklan bertambah sebesar 10 juta. Saldo Rp1.745 juta. Selanjutnya, pada tanggal 8 Desember juga membeli peralatan kantor berupa 4 buah laptop dengan harga 9 juta per satuannya. Jika perusahaan membeli 4 buah laptop, maka uang yang dikeluarkan itu menjadi Rp36 juta. Akun kas berkurang menjadi 36 juta dan akun komputer bertambah menjadi Rp36 juta. Saldo menjadi Rp1.709 juta. Pada tanggal 20 Desember memperoleh sharing profit atau bagi hasil atas jasa yang diberikan sebesar Rp50 juta. Akun kas bertambah 50 juta dan akun pendapatan juga bertambah 50 juta. Saldo menjadi Rp1.759 juta. Selanjutnya, tanggal 23 Desember membeli 1 unit mobil untuk keperluan kantor seharga Rp130 juta, sehingga akun kas berkurang sebesar Rp130 juta dan akun kendaraan bertambah sebesar Rp130 juta. Saldo menjadi Rp1.629 juta. Transaksi selanjutnya pada tanggal 28 Desember membayar gaji pegawai sebesar Rp15 juta, biaya listrik dan telepon Rp300.000 dan biaya lain-lain Rp100.000. Kas berkurang sebesar Rp15.400.000, beban listrik bertambah sebesar Rp300.000 dan beban lain-lain bertambah sebesar Rp100.000, sehingga saldo menjadi Rp1.613.600.000. Pada tanggal 28 Desember juga membayar sebagian utang kepada Bank BRI sebesar 25 juta beserta bunganya sebesar Rp1.450.000. Akun kas berkurang sebesar Rp26.450.000 dan beban bunga bertambah sebesar Rp1.450.000. Saldo menjadi Rp1.587.150.000. Selanjutnya, transaksi terakhir pada tanggal 28 Desember, Rara mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar Rp5 juta. Akun kas berkurang sebesar Rp5 juta dan akun private bertambah sebesar Rp5 juta. Saldonya menjadi Rp1.582.150.000. Jumlah total dari akun cash, card, dan komputer berjumlah Rp1.748.150.000 dan jumlah total keseluruhan dari akun account payable, Rara Capital, Rara Drawing, Fees Earned, Wax Expense, Rent Expense, telepon dan electric expense, interest expense, mic expense, dan advertisement expense yaitu berjumlah Rp1.748.150.000. Saya akan menjelaskan sedikit tentang studi kasus yang saya mendapat bagian untuk menjelaskan laporan ABARGI. Nah, tolong disimak ya teman-teman.
Nah, dalam laporan laba rugi atau income statement, isinya ada dua, yaitu pendapatan atau fee and net dan biaya atau expense. Nah, dalam studi kasus ini, kelompok kami mengambil dari PT Go Beauty. Nah, untuk pendapatan atau fee and net dan biaya atau expense, untuk pendapatannya sebesar 50 juta, untuk biaya ada wages expense atau beban gaji sebesar 15 juta, kemudian ada rent expense atau beban sewa sebesar 15 juta juga, kemudian ada telepon and electricity expense atau beban telepon dan listrik sebesar 300.000, kemudian ada interest expense atau beban bunga sebesar 1.450.000, kemudian ada mix expense atau beban lain-lain sebesar 100.000, dan yang terakhir ada advertisement expense atau beban iklan sebesar 10 juta. Nah, untuk pendapatannya tadi sebesar 50 juta, nah untuk biaya atau beban kita tambahkan semua dan totalnya adalah 41.850.000. Nah, untuk pendapatan 50 juta tadi kita kurang dengan 41.850.000 dengan total adalah 8.150.000. Nah, untuk di atas tadi kita untuk laba itu plus, untuk minus itu rugi. Nah, kita mendapatkan hasil 8.150.000, artinya kita mendapatkan laba atau untuk. Baiklah, untuk Statement of Owner's Equity atau laporan perubahan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020, untuk Rara Kapital atau modal Rara pada tanggal 1 Desember 2020 sebesar 770 juta ribu, dan untuk Net Income for the year atau laba bersih sebesar 8.150.000, untuk withdrawals atau price sebesar 5 juta. Nah, untuk laba bersih dan withdrawals tadi dikurang 8.150.000 dikurang 5 juta sebesar 3.150.000 untuk modal sendiri. Nah, untuk kapital atau modal Rara tadi sebesar 770 juta ribu ditambah dengan 3.150.000 dengan total 773.150.000. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk laporan perubahan ekuitas. Jika saya menyampaikannya banyak salah, saya minta maaf. Saya juga masih belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menjelaskan tentang neraca keuangan dari PT Go Beauty untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020. Di sini terdapat aset atau aktiva. Ada 3 bagian, yaitu cash, card, dan komputer. Cash ini yaitu tunai. Tunainya ini bernilai 1.582.150.000. Cardnya ini atau mobil 130 juta dan komputernya 36 juta. Saya menjumlahkan dari tiga bagian ini, cash, card, dan komputer. Total aset yang dijumlah itu berjumlah 1.748.150.000 rupiah. Dan di bawahnya ada liabilities, yaitu kewajiban, yang terdapat hutang akuntansi yang bernilai 975 juta. Dan bawahnya ini ada pemilik ekuitas atau owner equity, yaitu Rara, dengan modal 773.150.000. Dan di sini saya menjumlahkan juga dari total liabilities ini atau total kewajiban dan owner equity atau pemilik ekuitas menjadi 1.748.150.000 rupiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang Statement of Cash Flows atau laporan arus kas dari PT Go Beauty pada tanggal 31 Desember 2020. Yang pertama ada Cash Flows from Operating Activities, arus kas dari aktivitas operasi, yang terdiri dari cash receipt for customer atau penerimaan kas dari pelanggan berjumlah 50 juta dan yaitu cash payments for expense, yaitu dikurangi pembayaran tunai untuk pengurangan berjumlah 41.850.000. Hasil pengurangan tersebut, net cash flow from operating activities, arus kas bersih dari aktivitas operasi tersebut berjumlah 8.150.000. Yang kedua ada cash flows asset for investing activities, arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi, yaitu cash payments for purchase of cars and computer, pembayaran tunai untuk pembelian mobil dan komputer berjumlah 166 juta. Yang ketiga ada cash flows from financing activities atau disebut juga dengan arus kas dari aktivitas pendanaan, terdiri dari cash receipt of owner investment atau penerimaan kas dari investasi pemilik berjumlah 770 juta. Yang kedua ada dedu cash withdrawal by owner atau dikurangi penarikan tunai oleh pemilik berjumlah 5 juta. Dan ketiga ada cash receipt of creditor, penerimaan kas dari kreditor berjumlah 1M. Yang keempat ada cash payments to creditor atau pembayaran tunai kepada kreditor berjumlah 25 juta. Net cash flow from financing activities atau bukan arus kas
dari aktivitas pendanaan berjumlah 1M740 juta. Nah, net increase in cash and Desember 31 2020 cash balance. Hasilnya yaitu 1M582 juta 150.000. Terima kasih.